Ada satu hadis, khairul dzikri al-khafi. Sebaik-baiknya zikir itu adalah al-khafi. Al-khafi itu maksudnya yang senyap. Sebaik-baik zikir itu adalah yang senyap. Sementara kita, kalau zikir, kita berusaha untuk menjaharkan, mengeraskan. Bagaimana kita bisa memahami ini? Antara az-zikrul khafi dan az-zikrul jahri. Betul, sebaik-baiknya zikir itu al-khafi. Tapi kita lihat, az-zikrul khafi itu adalah ketika seseorang itu sudah mendapatkan sultanul dzikr dalam hatinya. Sultanul dzikr bahasa kita itu sudah kemasukan the power of zikir. Kekuatan zikir sudah masuk di dalam dirinya. Mula-mula seseorang itu al-abdu yadhkuru bilisanihi. Mula-mula seorang hamba itu berzikir bilisanihi dengan lisannya. Hatta yanzila ala qalbihi sultanud dzikri. Sampai masuk menghujam di dalam dirinya itu sultanud dzikri. Power of zikir. Kekuatan zikir. Wa idza nazala sultanud dzikri ala qalbihi istanaro qalbuhu. Kalau the power of zikir sudah masuk dalam diri seorang hamba, maka secara otomatis hatinya itu akan bersinar. Fayasiru yadhkuru la iradata lahu. Maka orang seperti ini, dia di dalam wiridnya itu la iradata lahu fihi. Sudah berwirid dengan tidak ada keinginan apa-apa di dalam wiridnya itu. Saat itu dia sudah bukan menjadi az-zakir lagi, tapi sudah menjadi al-madhkur. Az-zakir itu maksudnya orang yang berzikir, sementara al-madhkur orang yang didikirin. Di dalam Al-Quran dikatakan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, maka aku akan mengingat, aku akan berzikir padamu. Pengertian gampangnya, jadilah kamu sebagai subjek dalam zikir. Kalau kamu sudah menjadi subjek dalam zikir, maka niscaya kamu akan menjadi objek dalam zikirku. Nah, objek dalam zikir ini adalah az-zikrul khafi. Dia zikir dalam diamnya. Meskipun dia diam, tapi berzikir. Itu untuk mereka yang sudah mendapatkan the power of zikir. Nah, itu gampangnya the power of zikir. Kalau di istilahnya tasawuf itu sultanud dzikri. Kalau sudah masuk ke tahapan ini, meskipun diam sambil, itu sudah berzikir. Untuk model-model orang seperti inilah dikatakan dalam riwayat, setan itu lebih takut kepada seorang alim yang tidur daripada seorang awam yang sedang beribadah. Orang alim, orang hakikat yang tidur, dia zikir, dia beribadah dalam tidurnya. Sementara orang awam, meskipun dia wirid, meskipun dia beribadah, tapi wirid dan ibadahnya masih dalam sendagu rogeno bobotan. Untuk kita sebagai pemula, kita yang masih belum sampai kepada tahapan mazkur, kita yang masih az-zakir bil lisan, maka kita berusaha bagaimana caranya untuk bisa menenggelamkan diri kita dalam wirid kita. Kalau sudah kemasukan sultanul dzikr, nah itu sudah lain lagi ceritanya. Kapan kira-kira kemasukan sultanul dzikr? Kapan bisa tersinari hati kita dari zikir kita? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Bisa saja seorang ikhwan
mengamalkan wiridan tijani sebulan langsung terfutuh. Bisa saja 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, semuanya itu hanya Allah yang tahu. Ala qadrillah, fiyadillah, hal begitu itu. Kita tinggal menikmati saja. Kita tinggal menikmati saja. Dan ini yang perlu dipaham tentang makna hakikat dari khairul dzikri al-khafi. Sebaik-baiknya zikir itu adalah zikirnya orang yang nggak bersuara. Kalau seperti kita zikirnya nggak bersuara, terbuai. Kita mengeraskan suara itu tidak lain karena masih terlalu banyak godaan dalam diri kita. Kita berusaha untuk menghilangkan itu semua dengan suara keras, dengan goyang-goyang. Pokoknya ingin konsen. Konsen ke apa? Konsen ke wallahu a'lam sudah. Kemarin kan kita sudah bayangin. Rasulullah bayangin sebagaimana gambaran wajah Rasulullah di dalam hadis. Kalau tidak bisa, masih belum belajar hadis-hadis tentang wajah Rasulullah, ya sudah, gambarin saja sosok umpamanya seperti bajunya Atmani, tapi wajahnya itu bersinar. Bajunya juga bersinar. Tinggal bayang, yang gampangnya sudah kita membayangkan ada sinar gitu saja sudah. Berusaha, bisa nggak kita membayangkan ketika dzikir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Membayangkan ada sinar. Kenapa? Ya ini daunnya guru kita Syekh Muhammad Al-Arabi. Dan ini bisa jadi pengalaman beliau juga. Kita bisa mengambil ibrah karena kita yakin beliau sudah termasuk al-madhkur, bukan lagi al-dzakir. Nah, kalau sudah menjadi al-madhkur, orang yang menjadi objek dalam zikirnya Allah, maka meskipun secara dohir dia tidak berzikir, dia pada hakikatnya juga berzikir. Pada tahapan inilah orang-orang seperti itu disebut sebagai al-mukhlasun. Bukan mukhlisin lagi. Kalau mukhlisin itu untuk tahapan fa'il, untuk subjek. Tapi kalau yang sudah menjadi objek, karena dia nggak melakukan zikir, ngapain mau? Dia sholat, bukan dia yang sholat. Dia membaca wadifah, membaca halalah, bukan dia. Makanya kita sering latih dalam niatan kita, mau wirid, mau apa, hadiyatan di Rasulillah, wa niyabatan anisyekh. Jadi kita berusaha zikir kita, wirid kita, wadifah kita, bukan kita yang baca. Tapi ini adalah Syekh Ahmad, tapi pakai lisannya Habib Iskak. Al-wirdu la iradata. Jadi wirid yang sudah merasakan nikmatnya bisa berkomunikasi dengan Allah dalam zikirnya. Bahkan doanya, ya Allah berilah kami keselamatan, berilah kami rezeki begini. Itu cuma basa-basi bagi orang hakikat. Bukan, mereka lebih senang bisa dijawab oleh Allah. Lebih ya abdi. Bisa mendengarkan jawaban Allah itu jauh lebih nikmat daripada dikasih oleh Allah dari apa doanya itu. Ya Allah mudahkanlah rezeki saya. Bukan pemudahan rezeki yang lebih senang, tapi dijawab, oh ya. Nah jawaban iya dari Allah itu. Mereka itu para ulama hakikat yang sudah mazkur, mereka justru akan susah kalau dalam jangka waktu tertentu tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan kesusahan, tidak pernah punya utang, hidupnya enak-enak saja. Itu mereka justru merasa nggak enak. Mereka akan menyangka Allah mungkin sudah tidak sayang lagi kepada saya. Kok saya hidupnya enak-enak terus? Tubuh saya kok sehat-sehatan terus? Saya kok nggak pernah sakit? Mereka justru menangis karena tidak mendapatkan pujian ketidaknyamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.